Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTubeku, Evi Subekti. Aku ucapin terima kasih banyak ya untuk yang baru gabung. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan tonton sampai selesai. Untuk teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini sebenarnya jadwal aku untuk belanja mingguan, tapi karena stok tuh masih lumayan gitu ya, jadi aku pergi ke pasar. Cuman beli ini ya, ada rawit putih sama buah naga aja. Nah ini aku petikin dulu ya rawitnya. Tadi beli 1/4 harga 8.000 dan buah naganya 1 kilo 10.000. Nah setelah selesai ya metikin rawitnya, ini aku lanjut lagi mau buang air kulkas ya, karena dulu udah sekitar 1 bulanan ya, mungkin sekarang airnya udah penuh. Jadi kulkasku ini yang tanpa bunga es ya, tapi tetap di belakang itu ada penampungan buat airnya. Sekalian juga ya bersihin bawah kulkas, biasanya tuh kotor banget. Nah ini aku geser dulu. Nah ternyata bener ya, tuh di belakang kulkas banyak banget tanahnya yang masuk ke rumah, Masya Allah. Nah ini untuk buang airnya kita siapin dulu baskom. Kemarin tuh ada yang nanya gitu ya, tutorial cara membuang air. Nah ini cukup seperti ini ya, karena belakang tuh kan ada pengaitnya ya. Ini kita tinggal tuangin aja ke baskom biar nggak tumpah-tumpah. Nah ini tuh udah penuh banget airnya. Nah setelah kita tuangin ya, ini tinggal kita pasang lagi. Nah masalahnya tuh cukup seperti ini aja ya teman-teman. Jadi gampang banget, nggak perlu nyuruh-nyuruh suami gitu ya buat buangin. Nah ini aku bersihin dulu. Entah kenapa ya, kalau lagi musim hujan seperti ini tuh banyak banget tanah, entah itu dari semut atau dari rayap ya masuk ke rumah gitu ya teman-teman. Nah ini aku udah bersihin, lalu aku buang airnya. Sekalian aja ini aku lap-lap ya untuk kulkasnya, karena kesibukan gitu ya, jadi nggak bisa ngelapin semuanya, jadi satu-satu. Nah ini dalamnya juga aku lap sekalian ya biar ada bersihan. Nah ini sisa stok belanjaan minggu kemarin. Nah ini nggak ketinggalan juga ya, bocilku mau bantuin ibunya, bantuin berantakin ya. Ini aku pegang aja tangannya biar nggak rusuh ya teman-teman. Pokoknya tuh tahu sendiri lah ya, yang punya anak kecil tuh seperti apa kerempongannya. Tiap hari udah diberesin, nanti diberantakin lagi, diberantakin lagi. Jadi biasanya kalau rumah berantakan ya, berarti anaknya tuh lagi sehat. Beda lagi kalau lagi sakit ya, boro-boro gitu ya berantakin. Yang ada tuh maunya tidur digendong ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa walaupun rumah berantakan, yang penting anak sehat gembira. Nah karena udah selesai nih buah naganya juga aku masukin ke kulkas. Jangan lupa kita colokin lagi ya, jangan sampai nggak dicolokin, nanti berabeh semuanya. Nah ini seperti ini ya teman-teman. Nah jadi gimana gitu ya cara mengatur waktu bagi ibu rumah tangga, apalagi tuh punya anak kecil. Jadi yang pertama kita bikin dulu untuk rencana kegiatan ibu rumah tangga. Nah di sini aku udah bikin salah satu contohnya ya, ini seperti ini. Untuk kegiatannya bisa disesuaikan ya dengan kesibukan masing-masing. Nah mungkin untuk ibadahnya, untuk waktu ibadahnya bisa disamakan gitu ya teman-teman. Nah jadi apa sih tujuannya ya kita membuat rencana kegiatan? Jadi supaya kita tuh menjadi terarah aja gitu ya. Jadi nggak bingung jam segini mau ngapain, jam segini mau ngapain. Jadi udah ada jadwalnya seperti itu. Insya Allah waktu yang ada kita gunakan semaksimal mungkin ya, bukan cuman untuk urusan dunia saja. Jadi kita juga harus punya target gitu ya untuk ibadah kita. Meskipun ya balik lagi yang namanya manusia tuh susah banget, apalagi kalau urusan istiqomah. Tapi setidaknya kita udah usaha ya, udah ada usaha untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Nah balik lagi ke aktivitasku. Nah ini aku mau refill pencuci piring dulu. Biasanya ini aku isi setengah ya, setengahnya ini aku kasih air. Nah ini tuh awet banget. Biasanya satu pot yang besar itu bisa tahan sampai 2-3 bulanan gitu ya teman-teman. Nah ini
ini aku cuci sekalian ya tempat bumbu sama refill minyaknya, karena biasanya tuh kecipratan minyak gitu ya, jadi lengket. Nah ini aku bersihin sekalian aku cuci ya. Nah habis ini sebelum dipakai ya, ini kita tiriskan dulu supaya nggak terlalu basah ya. Biasanya tuh aku bersihin tuh 2 minggu sekali gitu ya untuk tempat bumbunya nih, karena deket banget sama kompor, sering banget kecipratan minyak. Sambil nunggu ini aku beresin semuanya dulu ya, karena tadi pagi aku nggak sempet beresin dapur. Nah ini aku juga sapu sekalian, jadi niatnya mau ganti gorden kolong dapur juga ya, tapi kayaknya tuh waktunya nggak sempet karena ini tuh udah jam setengah 10 ya, udah jadwalnya anak aku tuh tidur siang, jadi pas banget juga sama jam pulangnya anak aku. Biasanya kalau hari Jumat itu pulang gasik ya, jam 10-an itu udah pulang. Jadi kalau aku nggak jemput biasanya dia pulang sendiri gitu ya, atau ikut temennya yang dijemput. Jadi terkadang kalau hari biasa Senin sampai Kamis itu bisa sampai setengah 11 pulangnya. Kadang aku juga tak tidurin di rumah mertua gitu ya, biar aku bisa jemput anakku. Nah ini ya aku mau nidurin anakku dulu karena kayaknya udah ngantuk anaknya. Jadi anakku yang paling kecil ini masuk 21 bulan ya, masih ASI eksklusif, nanti 2 tahun baru insyaallah niatnya aku sapi. Nah akhirnya tidur juga ya, butuh waktu kurang lebih setengah jaman gitu buat dia tuh udah nyenyak tidurnya. Ini baru aku lanjutin kegiatan aku. Nah ini aku refill minyak goreng karena udah masuk awal bulan ya, ini aku refill minyak goreng dulu, lanjut lagi aku mau masak. Nah ini sisa stok belanjaan minggu lalu, ini ada kentang, niatnya aku mau bikin perkedel kentang ya. Nah ini sebelum kita bikin, ini aku mau goreng dulu kentangnya, kita iris 3 bagian. Nah ini aku masukin dulu kentangnya ya, tunggu sekitar 4-5 menitan sampai agak kering ya. Nah ini tadi aku kira tuh anakku pulang ya, tapi ternyata ada paket nih. Aku kemarin beli kaos kaki untuk anakku ya, kaos kaki SD. Setelah cukup kering nih aku tiriskan dulu untuk kentangnya, lanjut ya nanti kita haluskan. Tapi sebelum itu aku mau bikin sayur sop bakso gitu ya. Ini aku didihkan dulu airnya. Nah untuk bumbunya ini cuman bawang putih, lada sama garam nih kita haluskan, baru nanti kita masukin ya kalau udah mendidih airnya. Nah ini kebetulan udah mendidih, kita masukin aja. Jadi kebetulan masih ada sisa bakso bulan kemarin ya, aku taruh freezer. Nah ini kita masukin dulu pelok sama wortelnya, ini juga sisa belanjaan minggu lalu ya. Jadi kita habisin stoknya biar nanti minggu depan bisa diisi lagi. Nah setelah itu kita haluskan ini kentang yang udah kita goreng tadi ya teman-teman, ini aku halusin dicobek aja. Untuk sayurannya biasanya aku masukin terakhiran ya. Nah ini baksonya dulu, ini aku pakai yang merek Viva Dahlia. Ini bakso 1 bungkus kemarin tuh aku beli harganya 20.000, isinya tuh 50 butir gitu ya, jadi bakso campur ayam sapi ya. Nah ini aku pakai 8 bakso, ini aku potong kecil-kecil baru kita masukin ke dalam air sopnya. Jangan lupa ya kita kasih bumbu, ada garam, penyedap, sama kita kasih gula pasir secukupnya. Sambil nunggu ini aku goreng dulu, ada bumbu untuk perkedel kentangnya. Ini ada bawang putih, bawang merah, ini aku goreng dulu ya. Tadi udah aku iris. Nah ini kita goreng dulu, sama sekalian aku mau bikin sambal ya. Ini cuman pakai cabai sama bawang merah. Nah ini untuk perkedelnya, ini cuman aku kasih garam terus lada penyedap gitu ya teman-teman. Nah ini kita ulek, baru nanti kita campurin ke kentang yang udah kita halusin tadi. Nah untuk kentangnya ini 1/2 kilo ya, jadi segini. Nah biasanya juga aku kasih daun seledri ya, nanti bisa juga dikasih, bisa juga enggak ya, terserah aja. Nah ini aku kasih daun seledri biar ada harum. Selanjutnya baru kita bulatin ya, ini sampai selesai, baru nanti dikasih kocokan telur. Jadi kira-kira itu dapat berapa ya ini ya.
Nah ini jadi sekitar 14-an ya. Ini aku buletinnya kecil-kecil aja, sedang ya. Dan kayaknya tuh anakku bangun ya teman-teman. Nah ini aku pakein perlak sama kain jari, karena kalau siang tuh udah bebas pempes gitu ya. Jadi aku langsung gercep, atur dia pipis di kamar mandi ya. Nah ini kita lanjut lagi. Aku pakai 1 butir telur. Nah ini kita langsung kocok aja. Lanjut kita tuangin ke pergedelnya ya, baru kita goreng. Nah seperti ini penampakannya. Nah ini sebenarnya menu favorit Pak suami ya, sayang banget beliau lagi nggak di rumah. Nah ini untuk sisa telurnya aku masukin sekalian ya teman-teman, langsung kita balik aja. Nah ini baliknya tuh nggak perlu sering-sering ya, cukup 2 kali balik aja. Setelah dirasa udah matang, nah ini kita langsung tiriskan. Jadi tadi sopnya tuh udah aku angkat ya, aku juga udah masuk sayurannya itu terakhiran ya teman-teman, tadi lupa enggak ke video. Lanjut ini aku mau bikin sambalnya, karena tuh waktunya udah hampir jam 11 lebih gitu ya, karena hari ini hari Jumat. Aku mau nganterin baju untuk sholat Jumat anakku ya, karena dia tuh kayaknya pulangnya mampir ke rumah mertua. Nah, alhamdulillah ini aku udah selesai masaknya, menu sederhana aja ya teman-teman. Jadi terima kasih banyak untuk yang udah nonton video aku sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya agar channel aku terus berkembang. Nah sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu di video-video aku selanjutnya ya. Dadah.